Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Delisma Marsauli Simorangkir, SSI, MSI. Saat ini saya bekerja di Fakultas Farmasi, Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua, sebagai dosen tetap. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan dari Sekolah Menengah Farmasi, Yayasan Pendidikan Farmasi Sumatera Utara, Medan, dan lulus tahun 1995. Kemudian saya bekerja sebagai asisten laboratorium resep dan kimia di sekolah tersebut. Saya melanjutkan kuliah di Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah, jurusan Ilmu Farmasi. Saya lulus tahun 2005 dan langsung melanjutkan profesi apoteker di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2006. Setelah tamat dari profesi apoteker, saya mulai bekerja sebagai staf pengajar di Sekolah Menengah Farmasi Yayasan Pendidikan Farmasi Sumatera Utara, Medan. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi bidang farmakologi dan farmasi klinik, dan lulus tahun 2019. Pada saat kuliah magister, saya sempat menjadi dosen luar biasa di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan S2, saya di tahun 2019, saya mulai menjadi dosen di Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Sesuai dengan bidang ilmu saya, institusi mempercayakan saya untuk mengemban beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu saya. Di antaranya adalah farmakologi dan toksikologi, farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, informasi obat, dan mata kuliah lain yang terkait dengan ilmu kefarmasian. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah saya, yaitu Farmakologi dan Toksikologi 2. Sebelum kita memulai video pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu mengenai deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi 2 merupakan mata kuliah wajib dengan beban 2 SKS dan 16 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa sarjana ilmu farmasi semester 4 atau tingkat 2. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip kerja obat, arti dan peranan ilmu toksikologi, pengembangan obat baru dalam farmakologi, hormon dan antagonisnya, antibakteri dan antimikroba, farmakologi obat sistem respirasi dan autokoid, farmakologi sistem pencernaan, farmakologi psikofarmaka, farmakologi inflamasi, efek obat sistem saraf otonom, farmakologi obat diuretik, farmakologi analgetik dan antipirektik, dan pengembangan penilaian obat. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang farmakologi dan toksikologi, penggolongan dan mekanisme kerja obat, serta identifikasi terhadap penggunaan obat yang tepat. Selama perkuliahan 1 semester, ada beberapa kajian yang akan dipelajari, yaitu pertama, konsep teoritis prinsip kerja obat, farmakodinamika, dan farmakokinetika. Kedua, prinsip toksikologi, obat-obat yang dapat menghambat terjadinya toksik atau keracunan akibat penggunaan obat yang salah. Ketiga, sejarah perkembangan obat, pengujian obat secara praklinik dan klinik, metode pengembangan obat baru. Keempat, sistem endokrin,
dan kelenjar hipofisis, sumber-sumber hormon, efek kekurangan dan kelebihan hormon bagi tubuh, dan obat-obat hormon. Kelima, pengertian antibakteri, penggolongan obat-obat antibakteri dan mikroba, serta mekanisme kerja dari masing-masing obat, efek samping dari penggunaan obat antimikroba. Keenam, sistem respirasi, penyakit batuk, dan autokoid. Ketujuh, patofisiologi penyakit pencernaan, obat-obat gangguan saluran cerna. Kedelapan, pengertian, manfaat psikofarmaka, penggolongan obat-obat psikofarmaka. Kesembilan, penyebab radang, mekanisme terjadinya radang, obat-obat antiinflamasi steroid dan non-steroid. Kesepuluh, sistem saraf otonom, penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf otonom, obat-obat pada sistem saraf otonom. Kesebelas, pengertian diuretika, penyakit yang berhubungan dengan diuretik dan penggolongan obat-obat diuretik. Ke-12, pengertian nyeri, hal-hal yang menyebabkan terjadinya nyeri, penggolongan obat yang berhubungan dengan analgetik. 13, pengertian nyeri, hal-hal yang menyebabkan terjadinya demam, penggolongan obat yang berhubungan dengan antipiretik. Selama perkuliahan, untuk menunjang penguasaan konsep dan materi, saya berpedoman pada beberapa buku teks sebagai acuan. Beberapa di antaranya adalah The Pharmacological Basics of Therapeutic oleh Goodman dan Gilman. Kedua, Basic and Clinical Pharmacology. Yang ketiga, Farmakologi dan Terapi edisi 5. Keempat, Toxicology Principle and Application. Kelima, Pharmacotherapy Pathophysiology Approach. Keenam, Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Laksana dan Penilaian Obat Pengembangan Baru. Ketujuh, bahan kajian dan jurnal-jurnal yang relevan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang diuretika. Materi ini diberikan pada pertemuan 11. Sesuai dengan RPS yang sudah saya siapkan. Selain RPS, saya juga menyiapkan kontrak perkuliahan dan saya sampaikan di pertemuan pertama ke mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya menggunakan metode-metode dan model pembelajar sebagai variasi supaya delivery atau penyampaian materi berjalan dengan lancar. Adapun beberapa metode belajar yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning, dan group discussion. Selain itu, dalam menyampaikan materi untuk mempermudah pembelajaran di kelas, saya menggunakan media-media seperti slide PowerPoint, proyektor, dan juga whiteboard di kelas. Slide presentasi yang disampaikan, saya upayakan menarik, tetapi juga simpel, supaya enak dibaca. Pemilihan kata yang sederhana dan mudah diingat dapat membantu mahasiswa memahami materi yang diajarkan. Karena dalam materi farmakologi dan toksikologi akan banyak ditemukan istilah-istilah kesehatan atau kedokteran. Selanjutnya, untuk interaction atau interaksi di kelas, saya menggunakan metode tanya jawab. Bisa saya yang bertanya di kelas maupun mahasiswa yang bertanya kepada saya. Selain itu, untuk membangun interaksi antar mahasiswa, saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan bahan diskusi atau problem untuk didiskusikan. Setelah itu, masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya di depan teman-temannya yang lain. Kemudian, untuk asesmen atau penilaian, saya biasanya mengambil nilai dari beberapa cara
seperti tugas harian atau kuis. Kemudian ada tugas kelompok, ada juga tugas individu. Selain dari tugas-tugas, ada juga penilaian dari UTS dan ulangan akhir semester. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah farmakologi dan toksikologi 2. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran untuk materi diuretik berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, seperti biasanya kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mohon kepada sekretaris untuk memeriksa kehadiran teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu tinggal ACC kehadiran. Sebelum Ibu memulai perkuliahan kita hari ini, Ibu mengharapkan supaya kalian fokus terhadap materi-materi kuliah yang disampaikan pada hari ini. Di mana tujuannya adalah supaya kalian nanti bisa memahami dan tahu dan berhasil di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, khususnya di bidang obat-obatan. Jadi, materi kuliah ini sangat penting sekali untuk kalian pahami. Materi kuliah kita pada hari ini adalah tentang obat diuretik. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian diuretik. Yang kedua, penyakit yang berhubungan dengan diuretik serta obat-obat diuretika. Nah, apakah itu diuretik? Diuretik adalah obat-obat yang digunakan untuk meningkatkan pembentukan volume urin dan membuang kelebihan air dalam tubuh atau disebut dengan diuresis. Ya, adanya pengeluaran urin ya dari dalam tubuh. Sebelum kita mempelajari tentang diuretika, terlebih dahulu kita akan mereview ya bahwa diuretika ini bekerja pada ginjal. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu mengenai ginjal. Nah, ini adalah anatomi ginjal. Nah, di mana ginjal merupakan organ terpenting pada homeostatis. Antara lain fungsi ginjal adalah pertama adalah filtrasi. Artinya menyaring darah, reabsorpsi, augmentasi, dan detoksifikasi. Nah, fungsi utama ginjal adalah memelihara kemurnian darah dan meregulasi kadar garam dan cairan tubuh. Jadi diuretika ini bekerja pada organ-organ ginjal ini. Ya. Berikut adalah tempat-tempat bekerja di mana obat diuretika itu ya bekerja pada ginjal. Nah, ini ada tubuli proksimal, ada ansa Henle, ada tubuli distal, dan ada saluran pengumpul. Nah, di sini ada bekerja obat-obat acetazolamida, SGLT2 inhibitor, dan di sini ada loop diuretika pada ansa Henle, dan pada tubuli distal itu ada tiazid. Ya, kemudian enase inhibitor, mineral corticoid reseptor antagonis, lalu ada peptones. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana obat-obat diuretika itu bekerja pada ginjal. Nah, diuretika ini, obat-obat diuretika itu sering digunakan pada hipertensi. Khususnya digunakan dia pada pasien-pasien hipertensi, ya. Nah, apa pengaruhnya? Jadi obat diuretika itu dengan cara dia meningkatkan reabsorpsi air dan garam. Nah, akibatnya adalah tekanan darah menjadi turun. Ya. Nah, ini adalah obat-obat diuretika. Yang pertama adalah loop diuretika. Nah, ini loop diuretika ini ya, gunanya adalah pada udem akut, udem paru atau udem otak, udem akibat luka bakar, dan udem kronis
Juga ada ancaman gagal ginjal, hiperkalsemia dan hipermagnesemia. Jadi ini adalah diuretik loop ini diberikan per oral atau parenteral ya. Waktu parunya 30 menit sampai 1,5 jam. Nah, ini adalah obat furosemid ya. Nah, ini adalah obat furosemid tablet. Nah, efek samping toksisitasnya adalah hiperurisemia, hipovolemia akut, kemudian kekurangan kalium. Jadi obat-obat ini adalah untuk bersifat mengeluarkan urin sangat banyak, kuat, atau dikatakan dia diuretik kuat. Diuretik yang kedua adalah golongan tiazid. Golongan tiazid ini bekerja pada tubuli distal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi waktu pertama tadi ya, bekerja pada tubuli distal dengan cara dia menurunkan reabsorpsi natrium. Ya. Nah, jadi dan juga dia menghambat ya kotransporter dari natrium klorida pada membran lumen. Jadi diuretik tiazid ini ya bekerja dengan cara menurunkan reabsorpsi. Ingat, kalau reabsorpsi natrium ini turun, maka air lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, pada penyakit apa saja ini tiazid ini adalah pada hipertensi, gagal jantung kongestif, ya, kerusakan ginjal, kemudian hiperkalsiuria dan diabetes insipidus. Yang ketiga adalah golongan diuretik hemat kalium. Jadi obat ini bekerja dengan cara ya menghambat reabsorpsi natrium, tetapi dia mensekresi kalium dan sekresi asam. Nah, contoh obatnya adalah spironolakton, tiamteran, dan amilorin. Nah, indikasi pada udem, pada insufisiensi jantung. Lalu ada udem akibat sirosis hati. Ya, lalu hipertensi dengan kehilangan kalium dan magnesium. Jadi diuretik hemat kalium ya, penggunaannya adalah pada penyakit-penyakit ini tadi. Golongan yang keempat adalah inhibitor karbonik anhidrase, di mana diuretik ini bekerja dengan menghambat karbonik anhidrase yang terletak di dalam sel dan membran apikal epitel tubulus proximal, ya, sehingga terjadi peningkatan pengeluaran natrium, kalium, dan bikarbonat. Ya, nah ini dapat digunakan pada penyakit ya glaukoma kronik, ya, diuresis, dan penanganan epilepsi. Selanjutnya adalah diuretik osmotik. Nah, ini terjadi peningkatan langsung hiperosmolaritas luminal di tubulus ginjal tanpa mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Ya. Nah, indikasi ini biasanya pada gagal ginjal akut atau keracunan obat. Ya. Juga pada pengobatan intrakranial. Contoh obatnya itu ada manitol, urea, gliserin, dan isosorbit. Sebelum Ibu melanjutkan untuk golongan diuretik yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan berdiri dan sebutkan namanya. Nama saya Fatima, izin ya Bu, izin ya teman. Mengapa pada pasien hipertensi diberikan obat diuretika? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi apakah hubungan antara hipertensi dengan diuretika? Jadi tekanan darah itu kan dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan perifer. Jika terjadi tahanan perifer yang besar, maka otomatis jantung akan memompa lebih cepat. Nah, curah jantung akan terus mengalir. Oleh sebab itu terjadinya adanya edema, ya, adanya penimbunan pada paru. Nah, hal inilah penimbunan itu, ya, penimbunan cairan itu, itulah yang dikeluarkan oleh obat diuretika untuk mengurangi cairan
sehingga jantung tidak terlalu sulit untuk memompa. Ya, jadi itu. Sehingga tekanan darah menjadi turun. Bagaimana Fatima? Sudah jelas Bu, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang keenam adalah golongan santin. Jadi, mekanisme kerja dengan peningkatan ekskresi natrium dan klorida tanpa disertai perubahan yang nyata pada pengasaman urin. Nah, dan ini bersifat potensiasi, ya. Jika diberikan bersama penghambat karbonat anhidrasi. Contoh obatnya adalah teopilin. Lalu yang ketujuh adalah obat tradisional, ya. Nah, ini contohnya adalah daun kejibeling, kumis kucing, dan afrika, dan beberapa dari hasil-hasil jurnal, ya. Banyak juga tanaman-tanaman dari bahan alam yang dapat digunakan sebagai diuretika. Sebelum Ibu menutup materi kuliah kita hari ini, Ibu akan membuat 2 pertanyaan sebagai bentuk evaluasi dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Pertanyaan ini langsung segera dijawab, ya. Bagi yang bersedia menjawab, silakan angkat tangan dan sebutkan nama kalian. Pertanyaan yang pertama, jelaskanlah melalui gambar tempat-tempat bekerja daripada obat-obat diuretika pada ginjal. Saya Bu. Ya, silakan kamu. Terima kasih ya Bu. Permisi ya Bu, permisi ya teman. Perkenalkan, nama saya Nisa Berningsi. Saya di sini akan menggambarkan pertanyaan dari yang Ibu pertanyakan tadi. Silakan kamu gambarkan di depan. Terima kasih ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya gambar tentang ginjal, yaitu ada glomerulus, ada tubuli proksimal. Di tubuli proksimal ada setazolamida yang bekerja pada tubuli proksimal. Itu ini. Nah, kemudian ada juga ansahenle, lalu ada juga lob diuretik. Selanjutnya ada yang bergambar batang. Nah, bergambar batang ini yaitu saluran pengumpul urin. Demikian Bu, ini yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Silakan. Mari kita berikan aplaus. Ya, saya lengkapi dulu ya. Gambar ini sebenarnya sudah cukup bagus, ya. Nah, jadi memang ada beberapa ini ya. Di sini ada diuretik tiazid ya. Nah, jadi ada obat golongan tiazid yang bekerja pada tubulus distal. Sekarang pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan salah satu perbedaan antara diuretik tiazid dengan diuretik hemat kalium. Saya Bu. Ya. Oke, kamu silakan. Terima kasih ya Bu. Nama saya Roli Saputra. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jika diuretik tiazid itu Bu, dia mengeluarkan kalium Bu. Sedangkan diuretik hemat kalium itu Bu, dia menahan kalium Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, jawabannya bagus sekali. Mari kita berikan aplaus. Baiklah, kuis tadi adalah merupakan akhir dari perkuliahan kita pada hari ini. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih. Sekian video pembelajaran saya di kelas dengan materi diuretika. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.